Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Desi Aryani Saputri dari Prodi PBSI 2018A. Di sini saya akan menjelaskan tentang formalisme Rusia. Formalisme Rusia adalah sekolah kritik sastra di Rusia pada tahun 1910 hingga 1930. Ini termasuk karya sejumlah sarjana Rusia dan Uni Soviet yang sangat berpengaruh seperti Victory Valkyrjy, Svyatozor, dan Roman Jakubov. Roman Jakobson lahir di Meksiko pada tahun 1989. Dia adalah tokoh formalisme Rusia pada tahun 1920. Dia meninggalkan Moskow dan tinggal di Prah, dan pada tahun 1930 Jakobson sempat bekerja dengan Nikol yang mengarahkan bahwa gagasan suara dalam bahasa berfungsi secara diferensiasi di bawah pengawasan lingkungan atau lingkaran studi linguistik Praha pada tahun 1929, dan Jakobson menerbitkan catatan tentang evolusi fonologi dan Rusia yang dibandingkan dengan bahasa-bahasa Slavia lainnya. Jakobson membedakan 6 fungsi dasar bahasa, yaitu fungsi referensiasi, fungsi emotif, fungsi puitis, fungsi fatis, dan fungsi konatif, fungsi metalingual, dan fungsi referensial terkait dengan makna pesan yang disampaikan dalam konteks tertentu. Sedangkan fungsi emotif terkait era dengan suasana batin penutur terhadap pesan yang disampaikan. Fungsi puitis bahasa merupakan estetika bahasa yang kemungkinan menciptakan pesan. Fungsi fatis bertujuan untuk mempertahankan komunikasi antara penutur dengan petutur. Fungsi konotif bertujuan untuk menimbulkan reaksi pada petutur, misalnya menyuruh, melarang, mengajak. Fungsi metalingual adalah bahasa yang digunakan sebagai metabahasa untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan bahasa tersebut, seperti definisi, penjelasan makna kata. Jakobson mengatakan bahwa di antara keenam fungsi bahasa tersebut yang paling utama adalah fungsi referensial. Bahasa adalah sarana verbal yang menyampaikan pesan, namun dia segera menambahkan bahwa kelima fungsi lainnya tak dapat diabaikan. Di samping itu, dia juga menjelaskan bahwa dalam komunikasi verbal, fungsi-fungsi bahasa tersebut saling terkait, sehingga tidak mungkin muncul fungsi tunggal tanpa disertai lainnya. Jelasnya pada setiap ujaran dalam komunikasi verbal, hanya satu fungsi yang paling menonjol, sementara fungsi-fungsi yang lainnya mengikutinya sebagai pengiring. Teori puitika lirik Roman Jakobson. Kaitan dengan puitik dan linguistik. Jakobson memberi pernyataan apa yang membuat pesan verbal menjadi sebuah karya seni. Puitika bertujuan menemukan ciri-ciri utama atau struktur khas dari sebuah bahasa yang membedakan dari ungkap verbal lainnya. Dalam pandangannya ini, seni verbal atau seni bahasa merupakan salah satu jenis verbal atau bahasa manusia pada umumnya. Jika linguistik mengkaji bahasa, maka puitika mengaji seni bahasanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa puisi dapat dianggap sebagai suatu kesatuan dari linguistik. Definisi puitika dapat digolongkan menjadi dua, yaitu arti sempit dan arti luas. Arti sempit, puitika berarti menggunakan metode linguistik untuk mengupas karya sastra, terutama puisi. Dalam arti luas, puitika merujuk pada salah satu fungsi bahasa, seperti yang diutarakan Jakobson. Fungsi puitisi merupakan prinsip kesetaraan dari poros seleksi ke dalam poros kombinasi. Menurut
klakson makna bersifat universal yang tidak sama atau relatif antara bahasa adalah aturan linguistik dan terminologi. Oleh karena itu, titik terutama dalam menerjemahkan dalam bagaimana mengungkapkan kembali makna teks bahasa sumber dalam bahasa sasaran dengan aturan tata bahasa dan tipologi atau leksikon yang berbeda. Pernyataan Jacobson yang terkenal adalah sebagai berikut, yaitu kesepadan dalam perbedaan adalah masalah pokok dalam bahasa dan pokok perhatian di bidang linguistik. Baginya masalah tidak terletak pada kesepadan makna, karena makna sebenarnya sepadan di semua bahasa. Semua bahasa memiliki makna sematik atau bahasa di dalam bahasa lain. Misalnya adalah bagaimana bahasa itu mengungkapkan kembali makna tersebut dengan bentuk gramatikal dan leksikal yang berbeda. Dengan kata lain, penerjemah menghadapi masalah jika tata bahasa dan tata kata-kata yang digunakan dalam teks sumber tidak memiliki padanan dalam bahasa sasaran. Namun, dengan menggunakan analisis komponen, semua kata dapat dipandanannya. Dalam tataran fonologi, puisi lebih banyak dibentuk oleh konsonan yang menggunakan daerah artikulasi area lidah, yaitu bunyi A apicodental dan I apicoalveolar. Bunyi apico adalah bunyi yang memiliki karakteristik membuat kata yang dibunyikan mempunyai kesan yang kuat dan tegas. Pada baris pertama, bunyi A muncul dua dan D satu kali. Pada baris kedua, bunyi A muncul sebanyak 5 kali, bersalingan dengan bunyi G dan J. Pada baris ketiga, bunyi A muncul sebanyak 4 kali dan bersaingan dengan bunyi F dan L. Pada baris kelima, bunyi A muncul 1 kali, baris kelima bunyi A muncul 4 kali. Dalam tataran fonologi dapat dilihat fonem yang membangun imaji adalah fonem A yang diwakili oleh diksi, demonstrasi, telah, bubar, kata-kata, bubar, juga gerak, teriak, gejolak, tak, ada, lagi, karnaval. Fonem A yang mekat pada diksi yang membentuk puisi membentuk suatu kesatuan yang imaji yang menegaskan keintiman suatu lirik dengan abstraksi dengan sakral. Substansi yang dimaksud diinterpretasi dengan diksi dengan beragam pada akhir yang membuat imaji yang membangun menjadi keseimbangan dan kemunculannya bunyi A yang terstruktur dan data di atas menunjukkan bahwa puisi tersebut membentuk suatu bahasa puitis dan liriknya. Dalam analisis kedua, saya mengambil cerpen Merahnya Merah, karya Iwan Sapitung. Pertama, defamiliarisasi dan deotomatisasi tidak pada umumnya yang dikenal atau tidak otomatis. Dalam cerpen Merahnya Merah, karya Iwan Sapitung, terdapat bacaan dia calon raib selama revolusi, dia komandan kompi di akhir revolusi, dia algojo pecundang kepada pengkhianat-pengkhianat tertangkap. Sesudah revolusi, dia masuk rumah sakit jiwa. Digambarkan di sini cerita dengan teknik menyimpang rahasia. Pembaca dapat meneliti dan memahami sarana-sarana bahasa yang digunakan pengarang. Dalam ini pengarang menyisipi cerita awal, dijelaskan calon riba yang gagal dan masuk rumah sakit jiwa, dan pengarang menyisipkan cerita tentang bekas borok yang makin membesar, disusul menceritakan Vivi, seorang gadis kecil yang ditinggal mati oleh keluarganya. Teori naratif, struktur naratif bersifat unik dan berbeda-beda. Di dalam cerpen ini menceritakan 3 peristiwa yang berbeda-beda. Pertama, menceritakan calon raib yang akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Yang kedua, orang memiliki luka borok yang semakin melebar sampai keluar nanah.
Ketiga, menceritakan Vivi, anak kecil yang ditinggal mati orang tuanya serta saudara-saudaranya. Kemudian dia diperkosa oleh polisi yang berkedok membantu tetapi malah sebaliknya. 3. Analisis motif, tujuan, harapan, dan makna tersebut. Motif bebas secara potensial merupakan fokus seni karena memberikan peluang kepada pengarang untuk menyisipkan unsur-unsur artistik ke dalam keseluruhan alurnya. Di sini pengarang menyisipkan unsur-unsur artistik yang pertama di rumah sakit, yang kedua di desa, dan yang ketiga di hutan atau perkotaan. Kritik sastra adalah satu cabang ilmu untuk menilai suatu karya. Selain menilai karya sastra, kritik sastra juga memiliki fungsi untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas lagi. Kritik sastra biasanya dihasilkan oleh kritikus atau sastrawan. Untuk mengkritik sastra, kita harus menyertakan alasan-alasan dan bukti-bukti langsung maupun tidak langsung dalam penilaiannya. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.